Ya, selamat petang Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Budi. Ini kan sudah kesekian kalinya. Terakhir kita ketemu di studio berbicara soal Trump mau menyerang tapi batal. Dengan kesekian kalinya ini, apa yang Pak Budi baca dengan sikap Trump? Sebenarnya ingin menyerang Iran atau ini hanya sekadar untuk mengancam Iran untuk segera membebaskan Hormuz atau menguasai Hormuz bagi Amerika Serikat? Pak Budi, mohon maaf masih di mute. Sudah, Mbak? Ya, sudah terdengar. Silakan Pak Nah, Budi. ya, Mbak. Kalau menurut saya justru yang kedua itu, Mbak, jawabannya. Maksudnya adalah, jadi ini memang ultimatum yang koersif, ultimatum yang teramat sangat memaksa. Tapi kalau misalnya ups and down, habis mau diserang, kemudian di cancel, dan lain sebagainya, itu kan memang stereotipnya Trump. Jadi sekali lagi, Mbak, ini memang membangun tekanan waktu kalau menurut saya. Agar apa? Agar Iran menerima kerangka kesepakatan. Kenapa? Karena sebelum Amerika Serikat ini kembali memakai opsi militer yang lebih keras, maka ultimatumnya Trump terima proposal saya atau menerima serangan saya. Nah, ini memang suatu retorika yang sangat emosional dan selalu saya sampaikan bahwa ini adalah coercive military diplomacy. Tapi ini memang lagi-lagi adalah Trump yang selalu memaksakan kehendaknya paket besar itu yang masih belum tercapai. Jadi kalau menurut saya, Mbak, ini Amerika Serikat sedang merencanakan beberapa strategi. Kalau menurut saya, strateginya yang pertama, katakanlah tetap tekanan maritim terhadap akses Iran ini tetap. Jadi maritime coercive diplomasi, tekanan keras, maksimum tekanan ini tetap. Nah, strategi yang kedua, kalau menurut saya, dia ini sedang menyiapkan serangan yang presisi, Mbak, Hmm, terhadap fasilitas baik itu nuklir yang cita-cita dia kan ya. tentunya, kemudian fasilitas rudalnya dia, drone-nya dia, termasuk chain of command, rantai komandannya IRGC kan ini kan memang tujuan utama dia untuk melumpuhkan SEPA ini Pasdaran Korgada Revolusi ini. Dan strategi yang ketiga kalau dia lakukan maka dia akan mempertahankan jadi benar-benar pertahanan pangkalan kan dia punya teman-teman sekutu di Teluk nih, Mas. Nah, ini jangan sampai pertahanan pangkalan ini terserang lagi seperti yang sudah dilakukan oleh Iran sebelumnya. Nah, ini strateginya dia. Nah, yang paling terakhir dan paling akan dilakukan oleh Amerika ini ya information warfare, perang informasi, Hmm. kemudian sekaligus ini membuat dia kan selalu mensasar elit-elit yang ada di Iran. Nah, makanya bagaimana caranya elit Iran ini percaya bahwa hei Iran, menunda kesepakatan itu sebetulnya akan membawa kehancuran lebih besar. Jadi inilah Mbak Ya. yang dilakukan oleh Amerika yang kata Sun Tzu ya supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Pengennya dia sama meskipun sadar Amerika bahwa dua-duanya ini memang menghindari perang besar, Ya. menghindari terbuka, tapi Amerika lebih ke arah gimana caranya kalau nggak usah perang tapi kamu sudah tunduk sama saya kan kira-kira seperti itu Mbak. Ya, termasuk Trump juga bilang tadi gimana caranya biar nggak perang, tapi Mas Pizarro, Trump juga bilang bahwa dia mengeklaim bahwa Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab lah yang meminta membatalkan serangan. Kita bisa membaca klaim ini sebagai suatu kebenaran atau ya sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Ya memang keinginan Amerika Serikat untuk menunda perang seperti yang kita bahas tadi. Iya, menurut Mbak Friska, menurut saya itu dusta dari Trump. Ya, menurut saya tidak ada tekanan ataupun permintaan dari Saudi, dari Uni Emirat Arab dan Qatar untuk tidak menyerang Iran. Toh dulu ketika Amerika Serikat melakukan serangan 28 Februari, jangan lupa Mbak Friska, itu beberapa pekan sebelumnya itu Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab itu juga udah minta jangan serang Iran deh, nanti kita yang kena, nanti kita yang ketembak. Kejadian ya kan? Toh akhirnya diserang juga tuh sama Donald Trump ke melakukan serangan kepada Iran dan kemudian akhirnya terjadi eskalasi besar. Jadi menurut saya itu dusta. Fakta yang sebenarnya terjadi ialah Pentagon itu meminta Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan besar-besaran kepada Iran karena Iran ternyata sudah berhasil membaca
bagaimana pola operasi serangan udara yang akan dilakukan Amerika Serikat kepada Iran, seperti itu. Pentagon kemudian menyarankan kepada Donald Trump untuk menunda dulu, karena ternyata sekarang Iran itu sudah bisa efektif melacak ya operasi udara yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat atas bantuan dari Rusia. Jadi Rusia itu memberikan banyak sekali input ya, radar, input data intelijen atau artificial intelligence, untuk kemudian bisa secara presisi, tadi Pak Budi juga sudah mengatakan bahwa untuk melakukan serangan kepada Amerika Serikat. Jangan lupa Mbak Friska, beberapa waktu lalu kapal-kapal pesawat tempur Amerika Serikat itu bisa ditembak jatuh oleh Iran gitu. Dan sekarang Iran setelah 1 bulan peperangan ini dia berhasil kembali pulih. Bahkan sekarang Iran itu udah kembali memulai membuka roket-roketnya, membuka fasilitas rudal-rudalnya untuk kemudian mengantisipasi akan terjadinya serangan. Dan ini yang kemudian akhirnya membuat Pentagon berpikir ulang, jangan dilakukan serangan sekarang karena Iran bisa akan membalas gitu. Tetapi kan kalau kemudian dibungkus mereka menunda karena ada masukan dari Pentagon, ini kan bentuk kekalahan bagi Donald Trump. Maka Donald Trump kemudian mengkreasi bahwa seolah-olah ini ada tekanan dari negara Teluk, seolah-olah tekanan dari Saudi dan Qatar dan sebagainya. Saudi, Qatar udah dari lama kok minta agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan dari Iran, tetap dilakukan sama mereka gitu. Jadi menurut saya itu dusta dari Donald Trump dengan seolah-olah negara Teluk mempreser dia, padahal sebenarnya Amerika Serikat belum siap sebenarnya untuk melakukan peperangan tempur besar-besaran, karena sekarang kekuatan Iran itu semakin kuat, semakin besar, dan bahkan kita lihat tadi ya ada simulasi ngokak senjata. Sekarang 30 juta warga Iran, Mbak Friska, itu daftar jadi milisi gitu, jadi petempur ya kan. Dan karena apa? Karena ada informasi Donald Trump bukan tidak mungkin akan melakukan operasi darat. Dan ketika tidak operasi darat, kalau kita lihat ya, ini pasukan-pasukan sipilnya Iran itu siap itu untuk melakukan pertempuran, atau bahasa itu mereka siap mati syahid lah jika bertempur dengan Amerika Serikat dulu. Jadi itu yang sekarang yang terjadi. Amerika Serikat perlu menunda dulu, dia kemudian mengatur ulang bagaimana kemudian skenario-nya untuk melakukan serangan pada Iran, karena sebenarnya serangan itu udah memang pengen ini dilakukan. Buktinya Mbak Friska, sekarang 40 sampai 60 pesawat tempur Amerika Serikat itu sekarang udah nongkrong di Tel Aviv, yang sekarang menjadi pangkalan terbaru militer Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Ini bahkan lebih besar loh dari bulan-bulan sebelumnya. Dulu ketika serangan 28 Februari itu hanya belasan kapal yang kemudian bergeser ke Tel Aviv, tapi sekarang 40 sampai 60 gitu. Jadi Amerika Serikat itu dalam kondisi on fire untuk melakukan serangan, tetapi tiba-tiba kemudian tadi ada komunikasi dari Pentagon, jangan diserang dulu karena Iran ternyata sudah mengetahui kuncian kita. Saya kira itu sebenarnya motif kenapa kemudian Trump menunda serangan kepada Iran. Membaca soal peta kekuatan ini menarik juga, saya ke Pak Budi. Apakah posisi AS saat ini dengan kekuatan sebenarnya yang on fire, kita tahulah kemampuan perangnya Amerika Serikat seperti apa. Tapi apakah rentan jikalau medannya adalah Iran, Pak Budi? Ya, rentan, Mbak. Kenapa? Karena conventionally memang Amerika sangat siap, dan lagi-lagi Iran tidak akan membalas conventional warfare-nya Amerika Serikat. Tapi kalau berbicara masalah rentan dan tidak rentan, sangat rentan dong, Mbak. Kenapa? Karena kapal induk ini kan ukurannya katakanlah, meskipun Gerald Ford ini sudah ditarik karena memang timingnya, tapi lagi-lagi bahwa sekarang mandala yudanya untuk perang laut ini kan teramat sangat sempit. Lalu Hormuz ini kan ruangan sempit, kemudian padat, dekat dengan pesisir Iran. Nah, sedangkan kapal besar Iran ini memang unggul, ya, tapi unggulnya kan di laut terbuka. Ya, kalau di choke point seperti di mana Hormuz, nah ini dia mau tidak mau harus face to face, harus benar-benar menghadapi bagaimana rudal pesisirnya Iran, bagaimana drone-drone murahnya Iran, bagaimana kapal cepat air GC-nya Iran, kemudian ranjau-ranjaunya Iran juga. Dan ini kan apabila miscalculation terhadap kapal sipil, lagi-lagi selalu saya sampaikan bahwa perang besar itu politisasi dari perang-perang kecil apabila ini salah gitu. Nah, kemudian yang paling penting yang perlu dicatat dalam hal ini selalu saya sampaikan, bagaimana itu yang namanya jus ad bellum dan jus in bello-nya, dalam artian apa alasannya Amerika melaksanakan perang ini harus hati-hati secara hukum internasional, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dia kan mau nggak mau harus memperhatikan beberapa kriteria, sampai sejauh mana proportionality-nya, dia penyerangannya proporsional apa enggak, berlebihan apa enggak, pembedaannya, distinctionnya seperti apa, pembatasannya dia memakai senjata-senjata apa saja. Nah, kalau AS ini melakukan blokade melampaui dasar hukum pertahanan, mau tidak mau dia akan berlawanan dengan mandat internasional, dan Iran, dari pihak Iran mau nggak mau narasi legal diplomatiknya ini akan dibalikkan dengan opini global gitu. Ini mau
sebagai senjatanya Iran. Jadi sekali lagi penarikan kapal induk yang memang ada di situ itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa ini memang tekanan AS agak dikurangi, tetapi bukan berarti menghapus superioritasnya Amerika Serikat. Nah, kenapa? Ini adalah memang mau tidak mau Amerika harus menghadapi serangan asimetris, ranjau. Kemudian kalau terjadi salah identifikasi serta apa ya eskalasi yang tidak pada tempatnya akan terjadi insiden kecil. Nah, jadilah Mbak start menjadi perang besar yang tidak diharapkan oleh keduanya tentunya. Itu menurut saya, Mbak. Dan sampai sekarang itu kan yang masih jadi bottleneck adalah Hormuz. Tapi bicara Hormuz jadi complicated. Kenapa? Karena Iran juga menganggap tidak apple to apple apa yang diinginkan Amerika Serikat terkait dengan uranium. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan Hormuz ini apa sih yang bisa dilakukan di tengah negosiasi tapi juga ada ancaman serangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Malam bersama saya Friska Clarissa. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memperkenalkan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Affairs Authority atau PGSA atau Otoritas Urusan Selat Teluk Persia. Pembentukan badan itu dipandang sebagai langkah Teheran untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut. Iran dengan Oman sedang merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengatakan kedua negara terus melakukan pembahasan intensif demi memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap aman dan lancar. Menurut Bagei, langkah itu sesuai dengan hukum internasional dan aturan dalam negeri Iran untuk melindungi kedaulatan serta keamanan nasional negara tersebut. اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Ini sudah kesekian kalinya Trump mengumumkan akan menyerang Iran lagi, tapi dalam beberapa jam kemudian dibatalkan karena kata Trump ada perkembangan negosiasi. Lalu masih membahas ini bersama dengan peneliti Asian Middle East Center for Research and Dialogue, Pizarro Ghazali, dan atas pertahanan Iran periode 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Mas Pizarro, kita menyambung yang tadi ya sebelum jeda. Selat Hormuz ini kan masih jadi bottleneck dengan perundingannya Iran dengan Amerika Serikat. Tapi apa ya sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memecah kebuntuan ini? Tadi Iran sudah menyiapkan badan untuk mengelola Selat Hormuz. Tapi di sisi lain Iran juga menganggap tidak apple to apple apa yang ditawarkan Trump terkait dengan Selat Hormuz ini. Iya, menurut saya ini memang terjadi kebuntuan ya di dalam negosiasi mengenai Selat Hormuz ya, karena kalau kita lihat pihak dari Amerika Serikat sendiri itu enggan ya untuk mengikuti kemauan dari Iran ya. Kalau begini terus, kalau saya lihat ya sampai sekarang, maka jalan untuk negosiasi menjadi buntu. Sebenarnya salah satu cara ya Friska yang bisa membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz ya, pertama ialah dia meminta agar aset-aset yang selama ini ditahan oleh Amerika Serikat yang jumlahnya ratusan miliar US dollar itu bisa dicairkan. Saya kira itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memujuk Teheran untuk menjadikan wilayah Selat Hormuz menjadi new normal kembali seperti itu ya. Kemudian juga ini masalah kan gini, sekarang Iran itu kenapa dia menerapkan sekarang concession fee untuk Selat Hormuz? Dia memang berpikir rasional karena pasca serangan dari Amerika Serikat kepada wilayah Iran, kalau kita lihat ya banyak fasilitas pelabuhan dari Iran itu hancur, fasilitas militer dia hancur, fasilitas energi dia hancur. Sedangkan dunia internasional kan tidak mungkin kemudian menaling ini semua. Nah, sedangkan Amerika Serikat sendiri kan sekarang misalkan dituntut untuk memberi ganti rugi, dia juga nggak mau. Karena kalau dia ganti rugi atas apa yang dia sudah lakukan, itu sama saja Amerika Serikat mengakui bahwa dia telah melakukan tindakan yang salah dan kejahatan terhadap Iran seperti itu. Tetapi dua hal ini menurut saya itu bisa dipakai oleh Amerika Serikat untuk kemudian membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz. Iran sendiri sebenarnya kan tidak menutup total Selat Hormuz gitu. Menariknya misalkan ya, beberapa waktu lalu itu kapal
kapal-kapal Cina misalkan, kapal-kapal Jepang, kapal-kapal Pakistan dan lain sebagainya itu diizinkan sama Iran gitu. Karena apa? Dia mengikuti kesepakatan yang sudah dilakukan tadi otoritas di Teluk Persia tersebut gitu ya. Nah, inilah kemudian sekarang tinggal sekarang bolanya ada di tangan Trump. Apakah dia mau membuka naval blockade misalkan, kemudian dia juga memberikan tadi ya mencairkan aset-aset yang ditahan oleh Iran untuk kemudian itu menjadi salah satu cara membawa Iran ke meja meja perundingan. Karena menurut saya itu agak susah sekarang melobi Iran, Mbak Friska. Kan dia sudah kadung tidak percaya. Ya. Kalaupun ada implementasi kesepakatan selama ini kan juga dikhianati oleh Amerika Serikat, itu susah gitu. Iran mau ke meja perundingan aja itu kan udah bagus sebenarnya. Karena kan mereka tadinya kan maunya hanya kemudian menyelesaikan ini di medan pertempuran karena selama ini negosiasi itu selalu dikhianati oleh mereka. Dan jangan lupa juga sekarang kan Mustafa Khomeini itu sudah sembuh ya. Dia sekarang berarti puncak kontrol RGC itu sekarang memegang kendali penuh di wilayah Iran dan RGC agak sangat sulit untuk dinegosiasi di diplomasi kecuali dia mendapatkan concession, mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan dari Amerika Serikat. Problematikanya Amerika Serikat juga nggak punya banyak pilihan sekarang Ya. untuk menggandeng negara-negara kawasan untuk membujuk Iran. Saudi tidak mau, Qatar tidak mau, bahkan Cina pun nggak 100% kan setuju dengan konsepnya Trump untuk kemudian Ya. memaksa Iran untuk membuka Strait Hormuz. Saya kira ini yang menjadi rumit kenapa akhirnya perundingan ini sangat sulit diwujudkan di antara kedua belah pihak. Ya, inilah kenapa masih rumit sekali dan tampaknya masih jauh panggang dari api ke kesepakatan negosiasi. Artinya kan yang diantisipasi adalah jika serangan pecah lagi, meskipun kita sama-sama tidak mengharapkan. Pak Budi, tapi gambarannya, the worst case-nya bagaimana jika situasi militer dan ekonomi kawasan Teluk Arab ini kalau perang kembali pecah gitu? Apakah akan lebih parah dari serangan sebelum gencatan senjata atau bahkan di akhir Februari lalu, Pak Budi? Iya Mbak, ini kalau terminologi militer ini bukan parah lagi, ini the big calamity. Jadi kehancuran yang sangat total tentunya. Kenapa? Karena memang tidak menemui titik temu. Iran di satu sisi menuntut agar ya akhirilah permusuhan ini. Nah, kemudian Iran juga kan mau nggak mau seperti yang disampaikan oleh Mas Wijaro tadi ya kompensasi kerusakan perang dia kan mau nggak mau harus diganti dan juga sudahlah jangan jangan blokade terus ya sampai mulai dari Project Freedom kemudian Project Freedom Plus kemudian yang saya dengar ada Sledgehammer dan lain sebagainya. Ya. Ini kan harus dicabut lah blokade laut ini dan harus dijamin bahwa tidak ada penyerangan lagi, tidak diserang lagi dan harus diyakinkan bahwa sudah pulih bagaimana ekspor minyak. Nah, Amerika sendiri berpikirnya gimana? Amerika selalu paket besar, Mbak, menekan isu nuklir, ya kan? Hormuz mau tidak mau harus menjadi navigasi internasional, harus lancar. Sedangkan ini ya memang ini kedaulatan Iran gitu. Tapi kalau misalnya navigasi internasional mau tidak mau kan UNCLOS 82 yang ada di pasal 46 sampai 44 ini kan ya ada kebebasan untuk navigasi internasional. Ya. Jadi menurut saya ini ya negosiasi tapi ya kata kalau switch ya ini adalah battlefield by other means. Nah, mau nggak mau kan dalam hal ini kan pakai proposal untuk membeli waktu, Mbak. Jadi membeli waktu sekaligus bagaimana memecah koalisi lawan koalisi ini dipecah dan mau nggak mau ya harus mengurangi tekanan ekonomi. Nah, ancaman AS yang memaksa ini ya ini dalam posisi lemah. Ya, Pakistan juga kurang berhasil, kemudian komunikasi secara langsung juga biayanya tinggi, kemudian secara hukum internasional yang tadi saya sampaikan, jangan sampai negosiasi ini nggak ada lagi. Kalau negosiasi ini udah nggak ada lagi, bagaimana ceasefire, bagaimana monitoring sanksi yang terbatas, mekanisme inspeksi nantinya gimana, Ya. kemudian jalur laut yang untuk internasional gimana, mau nggak mau kan ini semua jadi rusak semua. Ya, kalau rusak semua ya tentunya krisis koersif ya di ambang perang ini akan berulang. Dan mau nggak mau ya ultimatum yang ujung-ujungnya ya akan terjadi perang total, perang besar meskipun ada beberapa sisi mengatakan jauh api dari panggang. Coba tadi yang Mbak keluarkan dengan info-info tadi kan tetap aja dengan sembuhnya tadi yang disampaikan Mas Bijaro Ya. Rahbar
nggak mau kan ya one God, one leader, one nation, one path, satu Tuhan, satu pimpinan, dan satu nasionalisme, satu bangsa, dan satu garis perjuangan yang sama semua. Nah ini kalau digabungkan atau dikontradikkan dengan kepentingan Trump, ya tidak akan pernah ketemu gitu Mbak Ya. kalau menurut saya. Betul, tidak akan ada titik temu dan ini yang jadi ganjalan sejak awal perang ini pecah. Mas Pizarro, jadi bagaimana kita masih mendudukan relevansi negosiasi di tengah saling ancam kedua pihak? Jikapun iya, apa yang bisa dilakukan dan siapa yang bisa menengahi itu di tengah tidak adanya trust dari atau kepercayaan dari Amerika Serikat maupun Iran? Ya, problematikanya Friska, di tengah pemerintahan Donald Trump, ini sebenarnya Donald Trump itu tidak berdaulat. Jadi ada secret societies, ada kelompok kecil yang bermain sekarang di pemerintahan Amerika Serikat yang itu terkonek dengan Zionisme, dengan Israel, dengan Netanyahu. Yang ideologi mereka itu kelanjutan perang. Netanyahu sendiri pun udah bilang, kami siap untuk melanjutkan perang, kami siap untuk melakukan serangan kepada Iran, tinggal butuh green light dari Donald Trump. Ini yang kemudian menjadi sulit, ya karena kalau kita lihat ya, di internal pemerintahan Amerika Serikat tadi ada tim kecil yang memang punya ideologi untuk melanjutkan perang. Kemudian ini juga akan sangat susah kalau kemudian tadi ideologi Zionisme dan Israel ini sekarang sangat mendominan di Amerika Serikat itu untuk berhadapan dengan Iran. Kalau kita lihat sekarang aja di Lebanon itu saling tembak antara Hizbullah dan Israel udah sangat sengit banget sekarang itu. Walaupun ada kesepakatan gencatan senjata gitu. Maka menurut saya menjadi sangat sulit. Walaupun memang tetap masih ada harapan. Karena kan kalau kita lihat masing-masing pihak itu masih membuka ruang diplomasi. Sekarang misalkan Galibaf itu ketemu Cina. Kemudian Iran itu juga berkomunikasi dengan Pakistan. Tapi memang ada. Tapi kita harus juga rasional. Itu sangat tipis, Friska. Peluangnya itu sangat tipis gitu. Kemungkinan skenario ke depan ialah terjadinya peperangan mungkin skala terbatas atau konfliknya tinggi tapi konfliknya jangka pendek tapi intensitasnya tinggi. Misalkan Amerika Serikat menyerang fasilitas Iran, dibombardir, Iran kemudian melakukan serangan, begitu terus sehingga kemudian masing-masing pihak sudah lelah, merasa perang itu mahal dan kemudian akhirnya bisa saja kemudian menjadi gencatan senjata formal tetapi eskalasi di lapangan masih terjadi peperangan walaupun skalanya menjadi kecil seperti itu. Karena kan tadi ya problematikanya Donald Trump itu waktu tidak berpihak sama dia mau ada pemilu selak, mau ada pemilu midterm election yang kemudian dia harus berpikir pada batas mana dia akhirnya akan berhenti. Tetapi tadi ya kemungkinan dia akan melakukan serangan kepada Iran, kemudian mengklaim victory dan kemudian dia akhirnya menyudahi. Hingga kemudian setelah midterm election bukan tidak mungkin perang akan pecah lagi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi cuma jeda sementara aja itu yang terjadi. Tapi ini yang tidak kita harapkan meskipun ada kemungkinan terburuk di depan mata, yang masih ada sedikit secerca harapan semoga negosiasi ini setidaknya ada peluang untuk mengakhiri chaos di Timur Tengah ini. Terima kasih atas waktu dan analisisnya peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialogue, Mas Pizarro Ghazali, juga atas pertahanan Iran periode 2009-2012, Majenta Ani Purnawirawan Budi Pramono. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Mas Pizarro. Terima kasih.